Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Auliamuhlis akan sedikit membahas tentang implementasi pemilu dan kondisi nyatanya di masyarakat. Pemilu ini adalah salah satu cara untuk memungkinkan terjadinya pemilihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai. Juga dapat melaksanakan prinsip hak asasi warga negara, melaksanakan kedaulatan rakyat sehingga terwujudnya kehidupan yang lebih baik, menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokrasi suatu negara. Nah, demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia ini menjadi salah satu pilihan sistem politik di mana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah, yaitu pemerintah mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang. Dan demokrasi ini juga menghendaki adanya keterlibatan rakyat secara langsung dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan baik di pihak eksekutif maupun di legislatif. Salah satunya adalah ada Badan Pengawas Pemilu. Ini adalah badan yang bertugas mengawal KPU sebagai penyelenggara pemilu, mengawasi kegiatan mulai dari tahapan kampanye, pemungutan suara sampai pada hasil akhir pemilu, serta menerima laporan pelanggaran administratif maupun dugaan money politik. Nah, kewenangan Bawaslu ini juga dalam menegakkan hukum. Selain tindak pidana pemilu, kewenangan menindak dan memutuskan pelanggaran administrasi dan mekanisme persidangan ada di Bawaslu, sehingga mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Kemudian ada asas-asas dalam pemilu. Asas-asas ini memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemilihan umum, juga menentukan seberapa berkualitas sebuah pemilihan umum dilaksanakan. Berikut saya akan sedikit membahas tentang asas-asas pemilu. Yang pertama ada asas bebas, adalah setiap warga negara bebas untuk memilih pemimpin tanpa ada paksaan dari orang lain. Kemudian ada rahasia, pemilih dalam melakukan kegiatan pemilihan umum dilakukan secara rahasia tanpa ada seorang pun yang tahu siapa yang dipilih. Kemudian ada jujur, setiap orang dalam melaksanakan pemilihan umum harus bersikap jujur tanpa ada campur tangan orang lain. Kemudian ada adil. Adil adalah saat semuanya harus berlangsung sesuai seperti yang seharusnya dan tidak ada paksaan dari orang lain. Yang terakhir adalah langsung. Pemilih harus langsung memilih calon atau pemimpin saat proses pemilu tanpa diwakilkan atau diganti oleh orang lain. Nah, yang terakhir, sebagai penutup, pemilihan umum ini memiliki tujuan untuk memungkinkan pemilihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai, guna terlaksananya kedaulatan rakyat sehingga terwujudnya kehidupan dan tata pemerintahan negara yang lebih baik. Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah perbaikan pemilu dengan adanya pengaturan biaya penyelenggaraan pemilu, adanya audit dan pelaporan dana kampanye, praktik money politik, politik transaksional, praktik pencucian uang, dan mengenai pengaturan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebaiknya pemerintah juga dapat sedini mungkin membuat atau merancang undang-undang dalam atau mengenai pemilu serentak ini agar persiapannya dapat maksimal dalam pelaksanaan pemilu, sehingga diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat melaksanakan pemilu ini dengan mengikuti semua asas-asas dan aturan tentang pemilihan umum guna menjadikan tata negara pemerintahan Indonesia yang lebih baik lagi. Sekian presentasi atau pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.